Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yaumail Manali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Langsung saja kita menuju ke topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama kita ada membahas tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu bisnis karena ia berhubungan erat dengan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi. Tapi beberapa di antara kita juga masih banyak yang belum memahami arti dari administrasi keuangan yang sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita menganggap bahwa administrasi keuangan adalah staf yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran. Pengertian administrasi bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok manusia dengan beberapa tahapan secara teratur dan dipimpin dengan lebih efektif dan efisien menggunakan sarana yang tepat agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama. Di dalam proses pengerjaannya, administrasi akan mengembangkan pekerjaan dan fungsinya. Secara umum bisa diartikan bahwa kegiatan administrasi hanya bisa terlaksana jika orang yang berkepentingan mampu melakukan kegiatan administrasi itu sendiri. Jika pelaksananya bisa dilakukan dengan lebih cepat, maka tentunya akan lebih menguntungkan pihak perusahaan. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Administrasi keuangan dalam arti yang sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu analisis administrasi pendidikan yang membahas tentang bagaimana sumber biaya didapat dan bagaimana penggunaan biaya pendidikan yang didapat juga pertanggungjawaban terhadap penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting pada lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Lebih terasa lagi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah. Yang kedua yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber-sumber yang dapat dialokasi pada pembiayaan pendidikan. Di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali siswa. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah berasal dari pertama yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu orang tua atau wali siswa. Ketiga yaitu jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Pertama, biaya langsung atau direct cost diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Berpendapat bahwa biaya rutin dihitung berdasarkan per student enrolled. Menurutnya, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu rata-rata gaji guru per tahun, kedua rasio guru murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin, dan biaya pembangunan atau capital cost merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah. Yang keempat itu biaya tidak langsung, yang diantaranya biaya pribadi atau private cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk dalamnya foregone opportunities. Kedua itu biaya masyarakat atau social cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, di dalamnya termasuk biaya pribadi. Kedua yaitu yang ketiga yaitu monetary cost adalah sebuah bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat yaitu non-monetary cost
adalah sebuah bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Pembahasan kita yang ketiga yaitu pengelolaan atau memanfaatkan keuangan sekolah. Yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Kedua yaitu pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran sekolah. Yang keempat, pembukuan keuangan sekolah. Kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang keenam, pemantauan keuangan sekolah. Ketujuh, penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah. Pembahasan kita yang keempat yaitu proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS, terdiri atas rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop). Kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS merupakan perencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharawan. Keempat yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Yang kelima yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Pasal 77, JOPP Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 12 dan 40, bendaharawan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran semua penerimaan dan pengeluaran. Kepala sekolah sebagai atasan secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan agar pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib dan baik. Maka bendaharawan harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan rapi dan teratur. Baiklah, pembahasan kita yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Peranan guru dalam administrasi keuangan penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi: yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam yaitu membuat laporan tribulan data bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh yaitu menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan yaitu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.